Dalam acara pertemuan dengan para khatib dan imam masjid seluruh Arab Saudi yang digelar di kota Dammam, Timur Arab Saudi pada Jumat, 5 Januari 2013, malam, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh menegaskan, saya tidak mendukung perginya mereka, para pemuda Arab Saudi, untuk berjihad, apapun keadaannya. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh beralasan bahwa para pemuda itu akan berangkat ke tempat-tempat yang tidak dikenal dan mereka tidak mengetahui akan bergabung dengan kelompok mana. Hal itu bisa mengakibatkan mereka berada dalam kondisi sulit dan menjadi target empuk bagi musuh-musuh mereka. Mufti Umum Kerajaan Arab Saudi itu mengingatkan bahwa, mendoakan mereka, warga Muslim Suriah, dan mendukung mereka dengan harta terkadang lebih utama bagi mereka dan itulah kewajiban terhadap mereka. Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut harus melalui cara-cara yang legal, yang diakui pemerintah Arab Saudi. Pada bulan Juni 2012 lalu, seorang ulama anggota Hay'ah Kibr al-Ulama, Majelis Ulama Senior Arab Saudi, telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan berjihad di Suriah bagi warga Arab Saudi tanpa mendapatkan izin dari pemerintah. Fatwa itu dikeluarkan setelah ramainya seruan untuk berjihad di Suriah melalui situs jejaring sosial di internet. Seorang ulama dan khatib terkenal di Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Ayarifi, pernah diinterogasi selama beberapa jam oleh Dinas Intelijen Arab Saudi karena menghimpun dana bantuan untuk umat Muslim Suriah. Nampaknya fenomena kekufuran itu mendekati apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang murtadnya sebagian bangsa Arab di akhir zaman. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sehingga beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Nampaknya nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa negeri Najd merupakan sumber kekacauan, kesesatan dan negeri terbitnya dua tanduk setan menjadi kenyataan. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah berkah untuk negeri Najd juga. Beliau kembali berdoa, ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah berkah untuk negeri Najd juga. Pada kali yang ketiga, beliau menjelaskan, sesungguhnya di Najdlah kelak munculnya berbagai kegoncangan, huru-hara, dan darinya pula muncul tanduk setan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Istisqa, nomor 979 dan At-Tirmidzi, Kit Fadil As-Syam wa Al-Yaman nomor 3888. Negeri Najd terdiri dari pedesaan, perkotaan dan gurun pasir. Riyadh adalah kota paling besar dan paling luas di negeri Najd. Bahkan, kota ini juga merupakan kota paling luas di seluruh Arab Saudi, dengan populasi penduduk lebih dari 4.700.000 warga pada tahun 2009. Kota besar lainnya di negeri Najd adalah Buraidah, populasinya 505.845 warga pada tahun 2005, Unaizah, populasinya 138.351 warga pada tahun 2005, dan Aras, populasinya 116.164 warga pada 2005. Kota-kota lain yang lebih kecil beserta kawasan pedesaannya antara lain yaitu Sudair, Al-Harj, Dawadmi, Afif, Az-Zilfi, Al-Majma'ah, Syakra'ah, Tarmada, Durma, Al-Guayyah, Al-Harik, Hotat Bani Tamim, Laila, As-Sulail, dan Wadi Ed-Dawasir. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sehingga beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Nampaknya nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa negeri Najd merupakan sumber kekacauan, kesesatan dan negeri terbitnya dua tanduk setan menjadi kenyataan. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah berkah untuk negeri Najd juga. Beliau kembali berdoa, ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah berkah untuk negeri Najd juga. Pada kali yang ketiga, beliau menjelaskan, sesungguhnya di Najdlah kelak munculnya berbagai kegoncangan, huru-hara, dan darinya pula muncul tanduk setan.
Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Istisqa, nomor 979 dan At-Tirmidzi, Kit Fadil As-Syam wa Al-Yaman nomor 3888. Negeri Najd terdiri dari pedesaan, perkotaan dan gurun pasir. Riyadh adalah kota paling besar dan paling luas di negeri Najd. Bahkan, kota ini juga merupakan kota paling luas di seluruh Arab Saudi, dengan populasi penduduk lebih dari 4.700.000 warga pada tahun 2009. Kota besar lainnya di negeri Najd adalah Buraidah, populasinya 505.845 warga pada tahun 2005, Unaizah, populasinya 138.351 warga pada tahun 2005, dan Aras, populasinya 116.164 warga pada 2005. Kota-kota lain yang lebih kecil beserta kawasan pedesaannya antara lain yaitu Sudair, Al-Harj, Dawadmi, Afif, Az-Zilfi, Al-Majma'ah, Syakra'ah, Tarmada, Durma, Al-Guayyah, Al-Harik, Hotat Bani Tamim, Laila, As-Sulail, dan Wadi Ad-Dawasir. Dari Sauban bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan sehingga beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Nampaknya nubuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa negeri Najd merupakan sumber kekacauan, kesesatan dan negeri terbitnya dua tanduk setan menjadi kenyataan. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah berkah untuk negeri Najd juga. Beliau kembali berdoa, ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Para sahabat meminta, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mintakanlah berkah untuk negeri Najd juga. Pada kali yang ketiga, beliau menjelaskan, sesungguhnya di Najdlah kelak munculnya berbagai kegoncangan, huru-hara, dan darinya pula muncul tanduk setan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Istisqa, nomor 979 dan At-Tirmidzi, Kit Fadil As-Syam wa Al-Yaman nomor 3888. Negeri Najd terdiri dari pedesaan, perkotaan dan gurun pasir. Riyadh adalah kota paling besar dan paling luas di negeri Najd. Bahkan, kota ini juga merupakan kota paling luas di seluruh Arab Saudi, dengan populasi penduduk lebih dari 4.700.000 warga pada tahun 2009. Kota besar lainnya di negeri Najd adalah Buraidah, populasinya 505.845 warga pada tahun 2005, Unaizah, populasinya 138.351 warga pada tahun 2005, dan Aras, populasinya 116.164 warga pada 2005. Kota-kota lain yang lebih kecil beserta kawasan pedesaannya antara lain yaitu Sudair, Al-Harj, Dawadmi, Afif, Az-Zilfi, Al-Majma'ah, Syakra'ah, Tarmada, Durma, Al-Guayyah, Al-Harik, Hotat Bani Tamim, Laila, As-Sulail, dan Wadi Ad-Dawasir. Provinsi-provinsi yang paling menomorjol di negeri Najd adalah 1. Provinsi Al-Arid, yang mencakup Riyadh dan ibu kota Arab Saudi zaman Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Dir'iyah. 2. Provinsi Al-Qasim dengan ibu kotanya Buraidah. 3. Provinsi Sudair, berpusat di sekitar Al-Majma'ah. 4. Provinsi Al-Washm, berpusat di sekitar Syakra. 5. Provinsi Jabal Shammar, dengan ibu kotanya Hail. Di era modern Kerajaan Arab Saudi, negeri Najd dibagi menjadi 3 wilayah administratif, Hail, Al-Qasim, dan Riyadh, yang terdiri dari gabungan wilayah seluas 554.000 km2, 214.000 mil 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, kalian adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan harta pada jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya sedangkan kalianlah orang-orang yang membutuhkannya, jika kalian, wahai bangsa Arab, berpaling, murtad, niscaya dia akan menggantikan kalian dengan kaum selain kalian, kemudian tidak ada lagi yang seperti kalian. Muhammad, 47:38. Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, bahwa ketika ayat tersebut turun, Salman Al-Farisi sedang duduk bersama Nabi maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
siapakah golongan yang akan menggantikan kami jika kami murtad, sehingga tidak ada lagi kaum yang semisal dengan kami? Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk paha Salman dan berkata, dia dan sebagian kaumnya, yang akan menggantikan kalian. Riwayat tersebut menggambarkan sebuah fenomena kemurtadan sebagian mereka. Dan kelak akan muncul sekelompok Taifah Mansyurah yang muncul dari arah timur, Persia, Khurasan, yang akan menguasai Jazirah Arab. Penjelasan tentang nasib akhir bangsa Arab yang kufur ini insya Allah akan kami paparkan dalam penjelasan tentang kota Madinah di akhir zaman.